Terus sayang, enak banget, jangan berhenti. Terus yang kencang sayang. Selamat datang kembali di saluran HBHR. Hari ini saya akan membawakan cerita seorang janda kaya, kesepian, dan haus perhatian diam-diam, mempekerjakan pria muda tampan sebagai asisten pribadinya. Tapi, siapa sangka pekerjaan itu justru berubah menjadi kebiasaan janda yang mengajak pria itu nonton film bareng. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu menonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Nyonya Bunga, perempuan berusia 40 tahun, sudah hampir 5 tahun menjanda. Suaminya meninggal mendadak karena serangan jantung saat usia pernikahan mereka belum genap 20 tahun. Sepeninggal suami, seluruh aset perusahaan dan rumah besar peninggalan almarhum menjadi milik Nyonya Bunga sepenuhnya. Ia kaya, disegani, dihormati banyak orang, tapi di balik semua itu hatinya kosong. Rumah yang dulunya ramai dengan tawa suami, kini hanya berisi suara sepatu para pembantu yang lewat lalang, atau suara mesin mobil dari sopir pribadinya, Pak Tono. Setiap malam, Nyonya Bunga hanya duduk di ruang TV seorang diri dengan secangkir teh yang tak pernah habis, menonton tayangan yang bahkan tak benar-benar ia perhatikan. Ia bukan tidak punya teman, tapi usianya yang sudah masuk kepala 4 membuatnya sulit akrab dengan orang baru. Di tempat lagi, ia bukan tipe perempuan yang suka basa-basi atau keluar rumah tanpa tujuan. Ia terlalu banyak berpikir, terlalu lama sendiri. Sampai suatu hari, ketika sedang duduk di ruang kerja pribadinya, Nyonya Bunga berbicara pelan kepada Pak Tono. "Ton, Ibu kepikiran mau mencari orang buat bantu-bantu, tapi bukan sekadar kerja ya. Ibu butuh teman ngobrol yang bisa nemenin kalau lagi keluar kota atau rapat. Asisten pribadi istilahnya." Pak Tono mengangguk pelan. Ia sudah bekerja dengan keluarga Nyonya Bunga sejak almarhum suaminya masih hidup. Ia tahu betul bagaimana Nyonya Bunga berubah sejak ditinggal. "Kalau ibu nggak keberatan, saya ada sepupu di kampung. Masih muda, sopan, bisa dipercaya. Namanya Jaka." "Laki-laki? Laki-laki?" tanya Nyonya Bunga cepat. "Iya, Bu. Umurnya sekitar 24. Badannya juga tinggi besar. Ganteng tapi nggak genit." Nyonya Bunga tersenyum kecil. "Coba panggilin dia, suruh datang ke sini. Minggu depan ibu pengen lihat langsung." Seminggu kemudian, Jaka datang dengan ransel sederhana di punggung, kemeja yang disetrika rapi dan wajah sedikit gugup. Ia berdiri di depan rumah besar Nyonya Bunga. Pertama kali Nyonya Bunga melihatnya, ia diam beberapa detik. Dalam hati ada sesuatu yang bergetar, rasa yang sudah lama tak ia rasakan. Jaka memang tampan, wajahnya bersih, kulitnya sawo matang, tubuhnya tegap. Tapi lebih dari itu, Jaka terlihat lugu. Caranya bicara sopan, menunduk saat menjawab pertanyaan, dan senyumnya entah kenapa membuat Nyonya Bunga merasa nyaman. "Jaka, mulai besok kamu ikut ibu kemanapun ibu pergi, nanti kita atur jadwalnya," kata Nyonya Bunga sambil menatap Jaka dari balik kacamatanya. "Iya Bu, saya siap bantu semampu saya," jawab Jaka tenang. Sejak hari itu, Jaka resmi bekerja sebagai asisten pribadi Nyonya Bunga. Tugasnya mendampingi Nyonya ke kantor, menyiapkan dokumen, hingga mengatur jadwal harian. Tapi dari awal, peran Jaka tak pernah sekadar pekerjaan. Ia mulai menemani Nyonya Bunga sarapan, duduk bersama saat makan malam, bahkan ikut belanja perlengkapan rumah tangga. Nyonya Bunga merasa lebih hidup, lebih ringan. Hari-hari yang tadinya sepi, kini terasa berbeda. Ada suara baru di rumah, ada tawa Nyonya Bunga yang mulai kembali. Awalnya semua berjalan seperti semestinya, tapi makin hari peran Jaka mulai melebar. Nyonya Bunga kerap mengajaknya makan siang di luar, bukan di kantin kantor, tapi di restoran-restoran mahal.
Daripada makan sendiri lebih baik sama kamu, Jack. Lagian, kamu juga belum makan, kan? Begitu alasan Nyonya Bunga. Hari demi hari ajakan makan siang berubah jadi makan malam. Sesekali Nyonya Bunga membelikan Jaka baju baru, sepatu, bahkan jam tangan mahal. Gak usah ditolak, anggap saja hadiah karena kamu sudah kerja baik. Ucapnya singkat sambil tersenyum. Pernah suatu sore, Nyonya Bunga mengajak Jaka ke bioskop pribadi di rumahnya. Hanya mereka berdua. Beberapa kali Jaka memergoki tatapan Nyonya Bunga ke arahnya. Bukan tatapan seorang atasan, lama-lama Nyonya Bunga makin sering mengajak Jaka jalan tanpa alasan, ke pusat perbelanjaan, ke spa, ke tempat-tempat wisata. Perhatian itu, perlakuan istimewa itu lambat laun melunakkan hati Jaka. Ia merasakan ada kesepian yang dalam di balik sikap lembut Nyonya Bunga. Jaka tahu Nyonya Bunga bukan hanya butuh bantuan kerja, ia butuh seseorang untuk mengisi ruang kosong di hatinya. Dan pelan-pelan, Jaka mulai masuk ke sana. Batas profesional itu semakin kabur. Setelah berbulan-bulan bersama, hubungan Nyonya Bunga dan Jaka makin dekat. Suatu pagi, Nyonya Bunga mendekati Jaka sambil membawa 2 tiket pesawat. "Jaka, ibu capek. Kayaknya butuh liburan. Kamu ikut ya? Kita ke Bali beberapa hari, semua sudah ibu atur." "Cuma berdua, Bu?" tanya Jaka. "Ya, memangnya kamu mau ngajak siapa?" Nyonya Bunga tersenyum kecil. Matanya menatap tajam namun hangat. Di Bali, mereka menginap di resort bintang 5. Nyonya Bunga tampak sangat bahagia. Wajahnya bersinar. Ia sering tertawa lepas dan tak segan menggandeng Jaka. Hari-hari mereka isi dengan segala hal menyenangkan, menikmati sunset, makan malam romantis, hingga mengobrol sampai larut malam. Malam itu, di hari ketiga, hujan turun perlahan. Nyonya Bunga duduk di sofa panjang. Jaka hendak pamit ke kamarnya, tapi Nyonya Bunga menoleh dan berkata lirih, "Temani aku sebentar aja, Jak. Malam ini sunyi sekali." Jaka ragu, tapi lalu ia duduk, dan malam pun berlalu tanpa banyak kata. Hanya suara hujan dan 2 hati yang seakan saling mengisi ruang yang selama ini kosong. 2 hari kemudian, mereka pulang. Setibanya di rumah, Nyonya Bunga memanggil Jaka ke ruang tamu. Wajahnya serius. "Aku pengen ngomong serius, Jak. Aku nggak mau ini terus-menerus menggantung. Aku sudah lama sendiri. Dan kamu? Kamu datang di waktu yang paling kosong dalam hidupku. Aku ingin kamu jadi suamiku, Jaka." Jaka seperti baru saja disambar petir. "Bu, maksudnya?" "Aku serius. Kita cocok kan? Aku nyaman sama kamu. Aku yakin kamu juga mulai punya rasa yang sama. Kalau kamu mau, kita bisa nikah. Aku enggak main-main." Jaka tidak langsung menjawab. Ia masih muda, belum siap menikah, apalagi dengan seseorang yang usianya hampir 2 kali lipat. Ia tidak membenci Nyonya Bunga, tapi ini terlalu cepat. Malam itu juga Jaka membereskan barang-barangnya. Ia meninggalkan surat pendek, lalu pergi tanpa pamit, kembali ke kampung halamannya. Sudah seminggu sejak kepergian Jaka, tapi bayangannya masih melekat jelas di pikiran Nyonya Bunga. Nyonya Bunga tidak bisa duduk diam, ia tidak ingin kehilangan lagi. "Pak Tono, saya mau cari Jaka," katanya suatu pagi. "Kita ke kampung saya, Bu." Pak Tono hanya mengangguk pelan. Perjalanan ke kampung Jaka memakan waktu berjam-jam. Mereka akhirnya sampai di rumah keluarga Jaka yang sederhana. Nyonya Bunga bertemu orang tua Jaka, Bapak Suta dan Ibu Suta. Di ruang tamu kecil, Nyonya Bunga memulai pembicaraan dengan suara rendah dan penuh hormat. "Saya datang ke sini bukan untuk memaksa. Saya cuma ingin bicara dari hati ke hati. Saya mencintai Jaka, Pak Bu. Saya tahu usia saya jauh di atas dia, tapi saya tidak main-main. Saya ingin menikahi Jaka kalau Bapak dan Ibu mengizinkan." Bapak Suta angkat bicara. "Bu, kami menghormati niat baik Ibu, tapi ini berat buat kami."
Jaka masih muda, masa depannya masih panjang, dan dia sudah punya calon di sini. Silia? Nyonya Bunga terdiam. Ibu Suta menimpali. Kami tahu ibu orang baik, tapi ibu terlalu berbeda. Terlalu tinggi, terlalu mapan. Nanti Jaka hanya akan jadi bayangan. Kami nggak ingin dia kehilangan jati dirinya hanya karena menikahi orang yang terlalu jauh. Nyonya Bunga menunduk, tapi ia tidak menyerah. Ia menjamin Jaka tidak akan kehilangan apapun. Dengan sabar, ia kembali mengunjungi keluarga Jaka, berbicara dari hati ke hati, dan menunjukkan ketulusannya. Perlahan, sikap keras kepala keluarga Jaka mulai melunak. Namun, Jaka sendiri masih bergelut dengan perasaannya. Tekanan dari orang tua dan perasaan tidak enak membuatnya sulit menolak. Akhirnya, dengan berat hati, Jaka menyetujui pernikahan itu. Hari pernikahan mereka pun tiba. Acara digelar megah. Nyonya Bunga terlihat anggun, sedangkan Jaka mencoba menampilkan senyum terbaiknya meski hatinya bergejolak. 5 bulan berlalu sejak pernikahan mereka. Rumah yang dulu terasa kaku, kini mulai berisi suara tawa bayi. Nyonya Bunga yang dulu kesepian kini memiliki alasan untuk tersenyum. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rahasia besar. Suatu sore, Jaka sedang duduk di ruang tamu saat pembantu rumah tangga datang membawa kabar. Bu, bayi Nyonya Bunga sudah lahir, sehat, dan cantik sekali. Bayi itu buah dari malam mereka di Bali. Kini menjadi kenyataan. Ketika bertemu Nyonya Bunga, Jaka bertanya, Bu, aku dengar kau sudah melahirkan. Nyonya Bunga mengangguk, lalu membuka rahasia yang selama ini disembunyikan. Jaka, aku harus jujur, aku sudah hamil sejak sebelum kita menikah, katanya pelan. Kenapa kau tidak bilang dari awal? Kenapa kau sembunyikan ini dariku? Tanya Jaka dengan nada bergetar, rasa sakit dan pengkhianatan tergambar jelas dalam suaranya. Aku tak pernah ingin menyembunyikan ini untuk memanipulasi atau memaksamu menikahiku. Malam di Bali itu adalah saat yang istimewa. Aku mencintaimu, Jaka. Bukan karena aku mengandungmu, tapi karena aku benar-benar menyayangimu. Ujarnya dengan tulus. Jaka merasa marah, bingung, dan kecewa. Ia merasa terjebak. Aku merasa seperti terjebak, Bu. Ini semua terlalu cepat, dan aku merasa kau memaksaku tanpa memberi aku pilihan. Nyonya Bunga mendekat menyentuh tangan Jaka dengan lembut. Aku mengerti perasaanmu, Jaka, tapi sekarang kita sudah bersama dan ada kehidupan baru yang kita bawa bersama. Aku berharap kita bisa melewati ini bersama. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa berat, namun setiap kali melihat bayi kecil itu, Jaka merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa ingin melindungi dan merawat yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia mulai belajar menjadi bagian dari keluarga baru ini. Nyonya Bunga tak pernah berhenti menunjukkan kasih sayangnya, memberikan ruang dan menghargai perasaan Jaka. Perlahan, Jaka mulai merasakan bahwa cinta tidak harus sempurna dan tidak harus selalu datang pada waktu yang tepat. Cinta harus melalui ujian dan pengorbanan agar bisa tumbuh dan bertahan. Setelah anak mereka lahir, kehidupan Nyonya Bunga dan Jaka berubah total. Jaka mulai membuka hatinya. Ia tak hanya menjadi seorang suami dan ayah, tapi juga mulai terjun mengelola bisnis besar milik Nyonya Bunga. Ia belajar banyak, beradaptasi, dan melihat sisi lain Nyonya Bunga, sosok yang tulus, penuh pengorbanan, dan sangat mencintai keluarganya. Cinta yang dulu terasa berat, perlahan-lahan tumbuh menjadi sesuatu yang hangat dan nyata. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi keraguan. Mereka menjalani hari-hari bersama dengan rasa syukur dan kehangatan yang baru. Kisah Nyonya Bunga dan Jaka mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Para pendengar setia HBHR, cinta sejati seringkali datang dalam bentuk yang tak terduga dan pada waktu yang tidak ideal. Ketulusan adalah kunci utama, baik Nyonya Bunga maupun Jaka.
pada akhirnya menemukan jalan karena adanya ketulusan. Ketulusan Nyonya Bunga untuk mencintai dan memperjuangkan, serta ketulusan Jaka untuk menerima tanggung jawab dan berusaha membuka hati. Cinta butuh pengorbanan dan penerimaan. Cinta yang kokoh tidak hanya dibangun di atas perasaan berbunga-bunga, melainkan di atas pilihan untuk bertahan, untuk mengerti perbedaan, dan untuk menerima kenyataan yang tidak sempurna. Penerimaan terhadap masa lalu, perbedaan usia, dan tanggung jawab yang datang tiba-tiba adalah fondasi bagi kebahagiaan mereka. Kebahagiaan adalah proses, bukan tujuan akhir. Kebahagiaan mereka bukan datang dari pernikahan yang sempurna sejak awal, tapi dari proses bertumbuh bersama, melewati tantangan, dan memilih untuk saling mencintai apa adanya. Ingatlah, jika kamu sedang menghadapi keraguan dalam cinta atau kehidupan, fokuskan pada ketulusan hati dan kemauan untuk menerima. Karena cinta yang sejati akan selalu menemukan cara untuk tumbuh dan bertahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di HB HCR.